Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam podcast dalam rangka Bulan Budaya GKI Grand Wisata pada tahun 2025 ini. Dan kali ini saya Putri Dira Dikazibua akan memandu podcast episode keempat ini, di mana menceritakan mengenai berkat dan akan menjadi berkat. Nah, pada saat ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Abraham Hamunangan, di mana kerap kali kita menyebut beliau adalah Kak Abe. Hai Kak Abe. Halo Kak Putri, Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton di YouTube juga. Halo, shalom semuanya. Nah, sedikit perkenalan nih. Kak Abe ini adalah seorang kader GKI, di mana saat ini adalah mengambil pelayanan di GKI Grand Wisata. Nih Kak Abe, sekarang ini kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau podcast, Kak Putri. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngulik-ngulik nih tentang Bless to be a blessing, gitu ya Kak ya. Nah, pada saat ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan nih Kak. Mungkin kita mulai kali ya. Di segmen yang pertama itu ada pertanyaan, yaitu apa sih itu berkat dan diberkati Kak? Oke, Kak Putri, ini menarik ya. Berkat ya berarti ya. Apa itu berkat? Aku Bapak Ibu ya. Saya itu suka membukanya ketika kita mengingat Yeremia 17 ayat 7, Kak Putri. Ya, ingat? Yeremia 17 ayat 7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Iya, betul. Bahkan TB2 itu lebih dalam lagi, Kak Putri. TB2 itu mengatakan bahwa yang menggantungkan dirinya, iya, atau yang memberikan dirinya lah kepada Tuhan. Jadi bukan cuma harapan ya. Nah, jadi kalau dari ayat itu, secara sederhana sih, saya selalu percaya dan selalu mengajarkan juga bahwa berkat itu adalah bagaimana janji Tuhan itu hadir bagi kita. Berkat itu adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kalau yang paling utamanya atau puncaknya berkat dari Tuhan itu adalah ya Tuhan memberi dirinya sendiri, alias ya menjadi Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita imani hari ini. Itu mungkin berkat yang terindah gak sih dalam hidup kita sebagai manusia, ketika Allah yang mungkin dulu jauh, Allah yang terkenal memiliki batas dengan kita, tapi dengan hadirnya dirinya dalam sosok Tuhan Yesus, justru bukan itu berkat yang paling indah. Jadi pada akhirnya secara sederhana, ya berkat itu adalah soal bagaimana Tuhan hadir, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, kasih setia Tuhan yang nyata gitu dalam kehidupan kita. Kurang lebih begitu, Kak Putri. Oke, mungkin berkat itu, ada yang bilang berkat itu bukan hanya sesuatu yang kasat mata nih Kak. Misalnya apa nih Kak? Kalau misalnya bukan kasat mata, Tuh. Tuhan gitu ya. Kalau tadi kan bisa dibilang dasar teologisnya lah Kak, in general kayak begitu tuh berkat tuh. Tapi kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ya pemeliharaan Tuhan ya banyak banget. Salah satunya adalah yang bersifat material. Cuman problemnya Kak Putri, dan mungkin Bapak Ibu juga banyak bertemu di luar sana, problemnya adalah ketika manusia yang tidak sempurna, yang kita tahu kita tidak sempurna ya Kak Putri ya. Kita gak sempurna, kita susah memahami Allah yang sempurna, tetapi seringkali ketidaksempurnaan kita pakai justru untuk mengkerdilkan berkat Tuhan ini, untuk merasakan bahwa berkat Tuhan tuh hanya yang material, hanya yang terlihat, hanya yang bisa diukur. Padahal ya itu salah satunya. Apakah itu betul berkat Tuhan? Betul. Tapi ya itu salah satu dari ragam berkat Tuhan lainnya selain yang tidak terhitung itu. Gitu Kak Putri. Jadi itu berkat Tuhan juga betul yang bisa dihitung. Oke, baik Kak. Nih, masuk ke dalam pertanyaan yang kedua nih. Menurut Kak Abe, bagaimana sih seorang merasa diberkati dan bagaimana caranya dia bisa menjadi berkat bagi sesama? Oke, pas. Jadi kalau dari Yeremia 17 ayat 7 tadi, gimana caranya orang diberkati Tuhan? Dengan cara terlebih dulu mengandalkan Tuhan. Pinter, sudah terjawab Bapak Ibu? Betul, bener. Jadi ketika kita mau ngerasa kok
gue gak diberkati, misalnya kita sebagai anak muda ya Kak Putri, atau mungkin Bapak Ibu, kok saya kurang diberkati, apakah Allah gak sayang sama saya? Tunggu dulu, coba kita balik dulu pertanyaannya, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Gitu, apa kita sudah ingat Tuhan kah? Apa kita sudah selalu mengharapkan diri kita atau bahkan memberikan diri kita, bahkan lebih dari pengharapan itu ya, memberikan diri kita ke Tuhan kah? Untuk kita sampai pada titik kita mengerti bahwa oh ini yang dimaksud dengan berkat kita gitu. Jadi ketimbang kita mencari berkat A, B, C, D, kita mengkorek-korek berkat Tuhan, mending kita refleksi lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Apa kita sudah dekat sama Tuhan? Karena dari situ baru Kak Putri, kita baru merasakan berkat Tuhan kalau kata Yeremia yang tadi. Baik, terima kasih Kak Abe untuk jawaban dan penjelasannya nih. Tapi kita belum berhenti di sini nih. Tapi masih banyak pertanyaan kalian lagi yang mengulik tentang berkat nih. Nah, dan pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita selesai di segmen pertama dulu sebentar ini, dan setelah itu kita lanjut berikutnya. Shalom pemirsa, kita kembali lagi ke podcast GKI Grand Wisata. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi nih melanjutkan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Kak Abe. Nah, baik Kak Abe. Ya, gimana Kak Putri? Kak Abe udah siap ditanya semakin? Sudah, harus siap. Harus siap ya. Oke. Mungkin nih pertanyaannya semakin mendalam mengenai berkat ya. Nah, jadi langsung aja nih, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setiap orang memiliki berkat dalam hidup mereka? Gimana? Apakah setiap orang memiliki berkat dalam hidupnya? Ya. Jawabannya kalau merujuk tadi ke segmen yang pertama, tentu kalau menurut iman kita kepada Tuhan Yesus, jawabannya tentu iya Kak. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kepunyaannya untuk mendapat berkat atau tidak, layak dapat berkat atau tidak. Karena dengan kehadiran dirinya di atas kayu salib pun, seperti yang tadi kita sudah bilang, kehadiran dirinya sebagai penyataan Allah yang hidup, Allah yang berkarya di atas kayu salib juga itu sudah bagian berkat dari kita manusia. Keselamatan itu ya. Jadi ya kalau apalagi berkat-berkat yang tadi kita bahas yang mudah untuk dihitung, tentunya semua orang punya dan dapat berkat masing-masing dari Tuhan, menurut saya gitu. Kita akan merujuk pertanyaan tadi ke masalah sehari-hari nih ya. Mungkin di permasalahan pemuda-pemudi nih yang lagi ngetrennya. Nih, menurut Kak Abe, apakah sebuah pergumulan atau permasalahan itu bisa dikatakan sebuah berkat? Gimana menurut Kak Abe nih? Cakep. Ini menarik Kak Putri, dan juga Bapak Ibu dan tadi terutama anak-anak pemuda-pemudi ya, saudara-saudari berarti. Remaja juga bisa masuk. Remaja bisa boleh. Sekolah minggu? Enggak dong, masih kecil. Nah, menarik kenapa? Karena Kak Putri dan juga saya ngomongnya apa sih? Sahabat podcast aja bawa boleh ya? Sahabat podcast. Ini panggilan baru ya. Sahabat podcast. Jadi sahabat podcast dan juga Kak Putri. Kenapa ini menarik? Karena kalau kita menggunakan landasan iman yang sama yang tadi di awal, bahwa berkat itu adalah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pemulihan Tuhan, keberadaan Tuhan bagi kita, janji setia Tuhan dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita sepakati sebagai berkat dan menjadi iman kita, ketika ada permasalahan, kita tidak mencari berkat itu ada di mana, tetapi kita menjalani permasalahan itu sebagai orang yang diberkati. Karena kita dalam menghadapinya, kita tahu bahwa kita dibesertai oleh Allah, kita dikasihi oleh Allah, kita dijanjikan oleh Allah, sehingga ketika kita menghadapi permasalahan, mungkin memang yang kita hadapi haruslah kegagalan, tapi pada akhirnya kita tahu kita menghadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Makanya
ketika kita mempersempit berkat itu misalnya hanya tentang uang, let's say, kita akan punya dikotomi berpikir bahwa kalau tidak punya uang itu berarti tidak diberkati. Sedangkan ketika puji Tuhan ada kerjaan diberkati. Atau misalnya ketika gua lulus SNMPTN gua diberkati, gua gagal masuk kuliah gua tidak diberkati. Karena kita mencari berkatnya. Kalau kita punya kesepakatan iman yang sama kalau berkat itu adalah pemeliharaan Tuhan, gua mau gagal atau tidak, gua tahu gua bersama-sama dengan Dia. Yang kita cari itu bukan berkatnya, tapi Tuhannya. Makanya tadi balik lagi ke Yeremia, andalkan dulu Tuhan, baru Tuhan akan memberi kita dengan hikmatnya. Inilah yang disebut berkatku. Gitu Kak Putri, menarik. Jadi serius ya? Begitu kurang lebih. Oh begitu. Iya. Mungkin yang saya ambil intinya adalah plus minus apapun itu masalah itu tetap ini ya apa? Yang kita lihat adalah kehadiran Tuhan itu selalu ada. Iya, benar betul, ya? betul. Orang yang diberkati itu yang dimaksud dengan orang yang diberkati. Iya. Baik, mungkin ini tadi kita lihat dari secara umum ya. Iya. Mungkin kita semakin mengulik lagi, mungkin dari pengalaman pribadinya Kak Abe. Nah, jadi dari Kak Abe nih mungkin merasakan berkat, pernah nggak sih merasakan berkat yang paling luar biasa, paling besar dalam hidup sejauh ini? Boleh dijelasin Kak? Oke. Kalau boleh saya waktu masuk kuliah teologi aja ya Kak Putri ya. Wis, ini latar belakang apa itu? Berkat yang luar biasa. Iya, ini informasi yang sangat mahal sahabat podcast. Ini nggak pernah saya share dimanapun karena saya belum pernah podcast sebelumnya. Jadi kenapa itu menjadi salah satu pengalaman saya ketika merasakan berkat Tuhan dan punya pandangan seperti itu tentang berkat? Karena waktu sekolah teologi itu saya tuh salah satu anak yang tidak akan tahu bahwa ujungnya akan seperti ini, sahabat podcast dan juga Kak Putri. Maksudnya akan masuk sekolah teologi dan bahkan mengambil proses kependetaan lah gitu. Tapi ketika menghadapi itu semua, ternyata ketika saya mencoba untuk menjauh sekalipun, mencoba untuk punya cita-cita yang lain, mencoba untuk punya jalan yang lain, ternyata kalau ketika Tuhan sudah dalam tanda kutip memberikan jalan di situ, itulah disebut dengan berkat Tuhan. Saya dipahami, saya diberikan pengertian, saya diberikan itu berkat itu ya jalan penyertaan oleh Tuhan untuk berada di situ. Meskipun mungkin kadang jalannya tidak mudah, meskipun mungkin kadang saya pun awal-awal tidak bisa menerima, misalnya ketika saya harus masuk teologi nih misalnya gitu. Tapi pada akhirnya sekarang menikmati, justru bahkan ya itulah ketika diberkati menjadi berkat itu. Dan itu saya akui tidak mudah bagi kita Kak Putri dan sahabat podcast. Karena kalau misalnya kita tahu kita berlimpah, tapi di satu sisi kita tahu bahwa keberlimpahan itu bukan karena kita baik, tapi justru karena Tuhan membuat kita menjadi rekannya. Makanya kita dibuat berlimpah dalam berkatnya supaya kita memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kita menjadi berlimpah karena hebat, bukan karena kita akan menjadi sosok yang luar biasa, tetapi keberlimpahan kita justru menjadikan kita sadar bahwa kita juga dilibatkan sekarang oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Tapi nih, kalau boleh tahu nih, tapi sebelum kakak mau masuk ke dalam ranahnya teologi nih, pasti punya cita-cita lain dong. Benar. Dulu kakak pengen jadi apa sih? Saya itu sebenarnya ditata nih. Jadi, pokoknya anak yang ke ini jadi pendeta gitu. Dari keluarga gitu misalnya. Enggak. Jadi awalnya saya pribadi mau jadi tentara Kak Putri. Tentara keren ya. Prosesnya gini loh, sahabat podcast. Iya, tapi karena saya tidak bisa berenang, ada aja jalannya untuk saya mencoba tidak masuk teologi, tapi pada akhirnya kesana lagi, dan kesana lagi. Kalau saya cari-cari itu berkat Tuhan di mana, Kak Putri ya, dan sahabat podcast, saya akan ngerasa nyesel karena nggak ada berkatnya untuk saya masuk teologi, ngapain gitu. Karena orang yang saya hadapi kegagalan terus, masuk tentara gagal, masuk universitas gagal negeri misalnya gitu. Tapi ketika saya punya prinsip bahwa berkat itu adalah soal bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memelihara, sekarang saya baru tahu ternyata bahwa memang ini adalah jalan Tuhan gitu. Jadi itulah salah satu berkatnya juga adalah hikmat untuk kita mengerti kehidupan kita, mengerti apa yang harus kita lakukan, dan mengerti apa yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan gitu. Semakin menarik nih ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin terima kasih untuk penjelasannya Kak Abi. Tapi masih ada satu segmen lagi,
untuk mengulik tentang berkat tadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan kemana-mana dulu karena ini semakin seru ya pembahasan kita. Baik, kita juga sebentar dulu. Baik, masih dengan saya di sini Putri bersama KB. Kita sudah masuk ke penghujung nih ya. Nah, jadi segmen ketiga. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol dengan KB masih mengulik kembali tentang berkat. Mungkin di segmen ini kita akan mengulik dari sudut pandangnya KB nih. Iya. Nah, jadi POV-nya KB, menurut KB, hal yang paling sederhana itu yang kita lakukan dalam keseharian itu agar kita dapat menjadi berkat atas berkat yang sudah kita terima itu gimana sih? Oke. Kalau kita melakukan hal yang sederhana supaya kita menjadi berkat ketika kita sudah menerima berkat itu, satu hal sederhana yang sangat sederhana mungkin sobat podcast maupun Kak Putri juga ya ternyata biasa aja gitu. Sederhana satu hal adalah sadar ya sahabat podcast dan Kak Putri ya jawabannya, karena ketika kita sadar bahwa Tuhan itu memberkati kita, bahwa kita itu mampu hidup sebagai orang-orang yang diberkati, bahwa kita tahu Tuhan ada di samping kita, bahwa kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, itu dulu aja deh yang kita sadari. Dengan cara apa ya? Dengan cara dekat. Karena gimana kita mau tahu orang yang mengasihi kita, gimana kita tahu kita mau dikasihi kalau kita pun tidak mau dekat dengan sumber itu sendiri. Jadi ya kalau ditanya apa yang saudara bisa dilakukan, pertama yuk sahabat podcast maupun kita semua ya, saya dan Kak Putri juga, kita dekatkan diri dulu kepada Tuhan, doa, firman-Nya, persekutuan dan lain sebagainya. Dari situ kita akan disadarkan bahwa ternyata kita itu adalah orang yang diberkati, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga di situ kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Oke, terima kasih Kak Putri dan belum ya? Belum Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan nih. Iya. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya ada ya. Nah, mungkin karena ini penghujung ya, mungkin ada pesan-pesan nih buat seluruh jemaat simpatisan GKI Grand Wisata dalam bulan budaya mengenai berkat. Oke. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga jemaat simpatisan semua yang menonton podcast ini pada akhirnya, satu pesan saya di dalam bulan budaya ini, termasuk ketika kita berbicara soal berkat tadi ya, terutama tadi apa Kak Putri? Bless to be blessing atau apa ya sih? Masih Indonesia berkat yang iya, oke. Pokoknya bless to be blessing ya, Bapak Ibu dan saudara serius nggak bisa ya. Jadi intinya apa sih ketika kita mencoba untuk bless to be blessing? Pada akhirnya saya mau mengundang Bapak Ibu, simpatisan dan jemaat dan seluruh penikmat podcast ini untuk terlebih dulu mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita orang yang diberkati Tuhan. Karena ketika kita hidup, kita tahu Dia memelihara kita, Dia mengasihi kita, Dia berjanji setia pada kita. Dengan semua itu, kelebihan kita bukan menjadi ajang unjuk gigi kita Bapak Ibu, tetapi kelebihan kita menjadi ruang kesadaran kita bahwa yang berlebih adalah bentuk panggilan Tuhan untuk kita bagikan kepada orang lain. Yang berlebih ketika Bapak Ibu punya energi berlebih, ketika Bapak Ibu punya ilmu berlebih, ketika Bapak Ibu punya material yang berlebih, bagikanlah itu kepada orang lain, karena itu bukan berarti kita hebat Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi kita diundang Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan tidak hanya memberi berkat secara cuma-cuma, tetapi Dia memakai kita untuk hadir bagi orang lain.
Gitu Kak Putri. Supaya kayak kakak bilang itu daging semua ya kak. Niti banget ya, Niti niti ya. banget, bener. Baik. Ya mungkin itu saja ya kak ya pesan-pesan. Kita sudah sampai di ujung nih dari podcast kita yang episode keempat. Nah, jadi pada saat ini kita ambil kesimpulan bahwasanya dimanapun itu kalau ada permasalahan atau tidak positif atau negatifnya itu tetap ingat bahwa penyataan tadi selalu ada ya kak. Yes. Nah itu adalah salah satu berkat juga masalah mau yang positif itu tetap berkat dari Tuhan. Kemudian pakai hidup kita mengandalkan Tuhan ya tadi ya kak ya di Yeremia 3:7 ya. Nah itu mengandalkan Tuhan agar kita semakin bersyukur atas berkat-berkat. Kemudian pakai ada kalau misalnya ada waktu luang atau tenaga apa segala macam itu dipakai untuk orang lain. Iya kan ya? Baik, kita sudah di penghujung nih podcast kali ini. Semoga apa saja yang disampaikan dari pertanyaan juga dari KAB dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik, saya Putri dari Kasibula bersama KAB di sini dan seluruh rekan-rekan yang ikut bertugas. Kami undur diri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Podcast GKI Grand Wisata Maju terus dalam Kristus.